Gada-gadi, oh. Hai semuanya, perkenalkan saya Ilham Pamungkas dan teman saya Jauh Zakisya. Kami perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang strategi produk. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Rizka Nata dengan di belakang 178, Jauh Zakisya dengan di belakang 062, Ilham Pamungkas di belakang 094, Muhammad Alif di belakang 078, dan Maya Fatimah di belakang 081. Materi pertama yaitu definisi. Definisi dari strategi produk adalah rencana atau pendekatan yang disusun oleh perusahaan untuk mengelola dan mengembangkan produknya agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sekaligus mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Strategi ini mencakup keputusan mengenai desain produk, kualitas, merek, kemasan, fitur, layanan pendukung, serta siklus hidup produk. Jadi, singkatnya strategi produk adalah cara perusahaan agar produknya bisa bersaing dengan produk perusahaan lainnya. Materi selanjutnya yaitu tujuan strategi produk. Yang pertama, meningkatkan daya saing produk, yaitu strategi produk bertujuan menciptakan keunggulan kompetitif melalui kualitas, desain, fitur, merek, kemasan, dan inovasi. Produk yang memiliki nilai tambah akan lebih mudah bersaing di pasar yang kompetitif dan tidak hanya bergantung dengan harga. Yang kedua, menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar dan konsumen. Perusahaan harus memahami keinginan, selera, dan perilaku konsumen. Strategi produk memastikan bahwa produk yang ditawarkan benar-benar relevan dengan kebutuhan pasar, sehingga peluang diterima konsumen menjadi lebih besar. Yang ketiga, memaksimalkan siklus hidup produk. Setiap produk memiliki tahap pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Strategi produk membantu perusahaan menentukan langkah yang tepat di setiap tahap, seperti inovasi atau modifikasi produk agar masa hidup produk dapat diperpanjang. Yang keempat, mendukung pencapaian tujuan bisnis dan pemasaran, yaitu strategi produk tidak hanya berorientasi pada konsumen, tetapi juga pada tujuan perusahaan seperti peningkatan penjualan, pangsa pasar, dan keuntungan jangka panjang. Selanjutnya, fungsi strategi produk. Yang pertama, sebagai pedoman perencanaan produk, yaitu strategi produk menjadi acuan dalam menentukan jenis produk, variasi produk, kualitas, merek, kemasan, dan layanan pendukung. Dengan adanya pedoman ini, perusahaan memiliki arah yang jelas dalam pengembangan produk. Yang kedua, sebagai alat pengendalian. Melalui strategi produk, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja produk di pasar, apakah sesuai dengan target atau perlu dilakukan perbaikan. Hal ini membantu meminimalkan kesalahan dan kerugian. Yang ketiga, strategi dasar pengembalian keputusan manajerial, yaitu strategi produk digunakan untuk menentukan apakah perusahaan perlu meluncurkan produk baru, mengembangkan produk yang ada, atau menghentikan produk yang tidak lagi menguntungkan. Yang keempat, sebagai sarana positioning produk. Strategi produk membantu perusahaan membentuk citra produk di benak konsumen. Misalnya, strategi produk membantu perusahaan membentuk citra produk di benak konsumen. Misalnya, sebagai produk premium, ekonomis, inovatif, atau ramah lingkungan. Positioning yang jelas memudahkan konsumen membedakan produk dari pesaing. Yang kelima, sebagai alat integrasi strategi pemasaran. Strategi produk harus selaras dengan strategi harga, promosi, dan distribusi. Integrasi ini memastikan seluruh elemen bauran pemasaran bekerja secara konsisten dan efektif. Yang C yaitu manfaat strategi produk. Yang pertama, meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Produk yang sesuai kebutuhan dan berkualitas akan meningkatkan kepuasan konsumen, yang pada akhirnya menciptakan loyalitas dan pembelian ulang. Yang kedua, memberikan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Strategi produk memungkinkan perusahaan menciptakan diferensiasi yang sulit ditiru pesaing, sehingga perusahaan dapat mempertahankan posisinya di pasar. Yang ketiga, mengurangi risiko kegagalan produk di pasar. Dengan perencanaan dan analisa yang matang, strategi produk membantu perusahaan menghindari peluncuran produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang keempat, meningkatkan kemampuan adaptasi
perubahan lingkungan, yaitu strategi produk membantu perusahaan merespon perubahan tren, teknologi, dan preferensi konsumen dengan cepat melalui inovasi dan pengembangan produk. Yang kelima yaitu mendorong pertumbuhan penjualan dan profitabilitas jangka panjang. Produk yang dikelola secara strategis akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan dan berkelanjutan bisnis perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jahuza. Baik, berikutnya ada jenis-jenis strategi produk. Jenis-jenis strategi produk ada 8. Yang pertama yaitu strategi positioning produk. Strategi ini menentukan posisi produk di benak konsumen. Tujuannya agar produk punya citra atau keunggulan yang membedakannya dari pesaing. Yang kedua yaitu strategi repositioning produk. Digunakan saat citra produk lama tidak lagi relevan. Dengan cara perusahaan mengubah cara pandang konsumen terhadap produk agar sesuai dengan tren baru. Yang ketiga yaitu strategi overlap produk. Menawarkan beberapa produk dengan fungsi atau pasar yang mirip untuk memperluas pilihan dan menjaga loyalitas konsumen. Yang keempat yaitu strategi lingkup produk. Mengatur seberapa luas atau sempit variasi produk yang ditawarkan. Perusahaan bisa memperluas atau mempersempit lini produk sesuai kebutuhan pasar. Yang kelima yaitu strategi desain produk. Fokus pada tampilan, bentuk, kemasan, dan fungsi produk agar menarik serta nyaman saat digunakan oleh konsumen. Yang keenam yaitu strategi eliminasi produk. Menghapus produk yang sudah tidak laku, tidak menguntungkan, atau tidak sesuai dengan pasar. Tujuannya untuk efisiensi dan fokus pada produk unggulan. Yang ketujuh yaitu strategi produk baru. Menciptakan atau meluncurkan produk baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Yang terakhir yaitu strategi diversifikasi. Perusahaan menambah jenis produk di luar lini utama untuk memperluas pasar dan mengurangi resiko. Nah, berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi produk. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi strategi produk yang pertama yaitu faktor internal. Nah, faktor internal yang mempengaruhi strategi produk ada 5. Yang pertama yaitu fitur atau atribut fungsional yang memungkinkan produk menjalankan manfaat utama bagi pengguna. Yang kedua yaitu layanan suplementer, layanan tambahan seperti purna jual, konsultasi, atau jaminan keselamatan yang meningkatkan nilai produk. Yang ketiga yaitu mutu dan rancangan, kualitas, serta desain untuk menjaga arena diferensiasi. Yang keempat pengemasan dan pelabelan, berfungsi melindungi produk, menyampaikan informasi, dan memperkuat citra merek. Yang kelima yaitu penetapan merek atau branding, identitas produk yang membedakan dari pesaing dan membangun loyalitas pelanggan. Nah, berikutnya yaitu ada faktor eksternal, persaingan pasar atau tingkat persaingan menentukan standar kualitas, inovasi, dan strategi harga yang harus diadopsi perusahaan. Yang kedua yaitu regulasi dan kebijakan pemerintah. Standar keselamatan, label, dan persyaratan lingkungan dapat membatasi desain dan proses produksi. Yang ketiga yaitu perkembangan teknologi. Inovasi teknologi di luar perusahaan dapat menciptakan peluang produk baru atau menggantikan produk lama. Yang terakhir ada kondisi ekonomi, daya beli konsumen, dan kondisi makroekonomi mempengaruhi strategi penetapan harga dan segmentasi pasar. Berikutnya ada tahapan dalam merumuskan strategi produk. Nah, tahapan dalam merumuskan strategi produk itu ada 8. Yang pertama, analisis situasi produk, yaitu tahap awal dalam merumuskan strategi produk. Yang kedua, menentukan segmentasi pasar dan target pasar. Setelah memahami situasi produk, langkah berikutnya adalah menentukan segmentasi pasar, yaitu membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Yang ketiga yaitu penentuan positioning produk. Positioning adalah upaya untuk menciptakan citra produk yang unik dan berbeda di benak konsumen dibandingkan produk pesaing. Yang keempat yaitu pengembangan konsep produk. Pada tahap ini, perusahaan mengembangkan konsep produk yang akan ditawarkan. Yang kelima yaitu perencanaan produk dan pengembangan produk. Setelah konsep produk disetujui, perusahaan melanjutkan ke tahap perencanaan produk. Yang keenam yaitu penentuan harga produk. Yang ketujuh yaitu strategi distribusi dan promosi produk. Strategi distribusi menentukan bagaimana produk akan sampai ke tangan konsumen. Yang terakhir yaitu evaluasi dan pengendalian strategi produk. Nah, pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi produk. Berikutnya ada studi kasus.
PT Indomilk merupakan perusahaan susu yang menghadapi persaingan ketat dengan merek lain seperti Frisian Flag atau Ultramilk. Untuk mempertahankan posisi di pasar, perusahaan perlu menetapkan strategi produk yang tepat. Penjualan produk susu cair menurun karena banyaknya pilihan merek baru dengan harga lebih murah dan desain kemasan yang lebih menarik. Jadi kesimpulannya, strategi produk adalah pedoman penting bagi perusahaan dalam menciptakan produk agar sesuai dengan kebutuhan konsumen, serta memiliki keunggulan kompetitif. Melalui strategi yang tepat, mencakup inovasi, desain positioning, dan promosi perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat citra merek, serta mempertahankan daya saing di pasar. Penerapan strategi produk yang adaptif dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis di tengah persaingan modern. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.